Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Perkenalkan, saya dari Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri, mata kuliah Perencanaan Sistem Kerja kelas E. Nah, lebih tepatnya kami dari kelompok 5. Nah, di video kali ini kami akan melakukan presentasi tentang pengukuran waktu kerja secara tidak langsung dengan metode time measure atau bisa disingkat MTM. Oke, next. Nah, sebelum menjelaskan tentang pengukuran waktu kerja secara tidak langsung dengan metode time measure atau MTM, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Untuk saya sendiri, saya Muhammad Yusuf Effendi, MPM 20034. Saya adalah Kak Putri, NPM 001. Saya Rizky Kistosin, NPM 015. Saya Sinta Octavia, NPM 20022. Oke, next. Nah, untuk pekerjaan yang akan kita hitung dengan metode time measure ini adalah proses pembuatan kursi. Untuk penjelasannya, yang pertama akan dijelaskan oleh Sinta Dwi Octavia. Baik, untuk tabel yang pertama yaitu proses pembuatan alas kursi. Deskripsi elemen kerja yang pertama yaitu menjangkau papan kayu dari tempat penyimpanan kayu sejauh 76,2 cm. Didapatkan analisa gerakannya yaitu R atau range 76,2 A, di mana A yaitu tempatnya yang pasti. Untuk memperoleh waktunya dapat dilihat pada tabel R. Nah, dalam tabel R ini bisa dilihat pada jarak 76,2 cm didapatkan waktu dalam kelas A yaitu 17,5. Next. Elemen kerja yang kedua, memegang papan kayu. Memegang papan kayu didapatkan analisa gerakan yaitu G1A, di mana G adalah grabs, dan untuk memperoleh waktunya dapat dilihat pada tabel G. Pada tabel G ini dapat dilihat pada kelas 1A didapatkan time TMU atau waktunya yaitu sebesar 2. Next. Selanjutnya, elemen kerja yang ketiga yaitu membawa papan kayu dengan berat 5,7 kg menuju tempat pembuatan alas kursi sejauh 76,2 cm. Nah, pada kegiatan membawa ini didapatkan analisa gerakan yaitu M atau move 76,2 C, di mana C yaitu jenis kelas yang memindahkan objek ke tempat yang pasti. Untuk memperoleh waktunya dapat dilihat pada tabel M. Nah, dalam tabel M ini bisa dilihat pada jarak 76,2 cm dan berat 5,7. Nah, untuk jarak 76,2 cm didapatkan waktu yaitu 30,7 dan dengan berat 5,7 didapatkan waktu sebesar 3,9 sehingga 30,7 ditambah 3,9 sama dengan 34,6. Next. Untuk elemen kerja selanjutnya yaitu nomor 4, melepaskan papan kayu. Didapatkan analisa gerakan yaitu RL atau rilis dalam kelas 1. Untuk memperoleh waktunya bisa kita lihat pada tabel RL. Nah, dalam tabel RL ini didapatkan untuk waktunya yaitu 2. Next. Selanjutnya yaitu elemen kerja yang kelima, menjangkau gergaji, spidol, dan penggaris dari box besar sejauh 38,1 cm. Nah, pada gerakan menjangkau ini sama dengan tabel yang pertama. Nah, untuk ansel gerakannya yaitu R atau reach 38,1 A, di mana A yaitu kelas yang keempat yang pasti. Untuk mendapatkan waktunya bisa kita lihat pada tabel R.
pada tabel R ini bisa dilihat pada jarak 38,1 terdapat waktu pada kelas A yaitu 10,5. Next. Selanjutnya yaitu elemen kerja. Yang keenam, memegang gergaji, spidol, dan penggaris. Nah, pada kegiatan elemen kerja ini dapat analisa gerakannya yaitu G1A dan waktunya 2. Untuk yang ketujuh, membawa gergaji, spidol, dan penggaris menuju papan kayu yang akan dipotong sejauh 38,1 cm. Didapatkan analisa gerakannya yaitu M atau move 38,1 C dengan waktu 16,9. Next, yang ke-8 yaitu melepas gergaji. Pada elemen kerja ini sama dengan elemen kerja sebelumnya yang nomor 4, didapatkan analisa gerakan yaitu RL atau rilis 1 dengan waktu yaitu 2. Next, pada nomor 9 menempatkan atau mengarahkan spidol dan penggaris pada papan kayu. Nah, pada kegiatan elemen kerja ini membuat garis dengan spidol ini dilakukan pada bidang longgar dan tentunya simetris dengan tingkat penanganan yang mudah. Nah, untuk memperoleh waktunya bisa kita lihat pada tabel P atau position. Nah, pada tabel P ini atau position dapat dilihat pada kelas 1 dengan ketentuan simetris didapatkan waktu yaitu 5,6. Next. Untuk elemen kerja yang ke-10, menggoreskan spidol dengan penggaris untuk membuat ukuran alas kursi. Nah, pada elemen kerja ini, sama dengan elemen kerja sebelumnya nomor 9, yaitu masuk ke dalam tabel mengarahkan atau position. Sehingga didapatkan analisa gerakan, yaitu P1S dengan waktu TMU 5,6. Next, untuk nomor 11, melepas spidol dan penggaris. Didapatkan analisa gerakannya, yaitu RL atau rilis 1 dengan waktu 2. Next, nomor 12, memegang gergaji. Didapatkan analisa gerakan, yaitu G atau grab 1A dengan waktu 2. Nomor 13, menempatkan atau mengarahkan gergaji pada papan kayu yang telah diberi ukuran untuk membuat alas kursi. Ini juga sama seperti tabel nomor 10, termasuk ke dalam tabel position dengan analisa gerakan yaitu P1S dengan waktu 5,6. Next, nomor 14, memberi sedikit gesekan pada papan kayu dengan gergaji untuk membuat alur awal gergaji. Nah, untuk tabel ini masuk ke dalam tabel position dengan analisa gerakan yaitu P2S. Untuk memperoleh waktunya bisa kita lihat pada tabel P. Nah, dapat dilihat pada tabel P ini kelas 2 dengan bidang yang dekat dan juga simetris didapatkan waktu sebesar 16,2. Next. Selanjutnya yaitu elemen kerja yang ke-15, gesekan gergaji ke depan dan ke belakang secara berulang sehingga papan kayu menjadi alas kursi. Nah, pada nomor 15 ini sama dengan sebelumnya yaitu masuk ke dalam tabel position dengan analisa gerakan yaitu P3S. Nah, di mana 3 yaitu kelas dan S yaitu simetris dengan tingkat penanganan yang sulit. Untuk memperoleh waktunya bisa kita lihat pada tabel P. Nah, dapat dilihat pada tabel P ini pada kelas 3 dengan simetris dengan penanganan yang sulit. Didapatkan waktu yaitu 48,6. Next. Selanjutnya yaitu elemen kerja yang ke-16 memegang gergaji, spidol, dan penggaris. Didapatkan analisa gerakannya yaitu G1A, di mana G adalah grabs dengan waktu yaitu 2. Selanjutnya nomor 17, membawa gergaji, spidol, dan penggaris kembali ke box besar sejauh 38,1 cm. Sama seperti tabel sebelumnya yaitu membawa termasuk ke dalam tabel move dengan analisa gerakan M38,1C dengan waktu yaitu 16,9.
Yang ke-18, meletakkan atau mengarahkan gergaji pada box besar. Termasuk ke dalam tabel position dengan analisa gerakan, yaitu P1S, dengan waktu 5,6. Yang ke-19, melepaskan gergaji, spidol, dan penggaris. Termasuk ke dalam tabel rilis atau dengan analisa gerakan, yaitu RL1, dengan waktu 2. Yang ke-20, menggerakkan tangan kembali ke papan kayu sejauh 38,1 cm. Kegiatan menggerakkan ini termasuk ke dalam tabel reach atau menjangkau dengan analisa gerakan, yaitu R38,1A dengan waktu 10,5. Selanjutnya, nomor 21, memegang sisa papan kayu, termasuk ke dalam tabel grabs dengan analisa gerakan, yaitu G1A dengan waktu 2. Yang ke-22, membawa sisa papan kayu dengan berat 0,8 kg menuju tempat penyimpanan sisa papan kayu sejauh 61 cm. Nah, pada gerakan ini, yaitu termasuk ke dalam kegiatan move. Masuk ke dalam tabel move. Dengan analisa gerakan, yaitu M61C dengan waktu 25,5. Selanjutnya, nomor 23, melepaskan sisa papan kayu. Termasuk ke dalam tabel rilis, dengan analisa gerakan, yaitu RL1 dengan waktu 2. Nomor 24, menggerakkan tangan kembali ke alas kursi sejauh 61 cm. Termasuk ke dalam tabel reach atau menjangkau. Untuk analisa gerakannya, yaitu R61A dengan waktu 14,9. Selanjutnya, pada elemen kerja ke-25, yaitu memegang alas kursi, dapatkan analisa gerakan, yaitu G1A dan waktu 2. Yang ke-26, membawa alas kursi dengan berat 4,9 kg menuju tempat perakitan sejauh 50,8 cm. Dapatan analisa gerakan, yaitu M atau move 50,8C dengan waktu sebesar 24,3. Yang ke-27, melepas alas kursi. Dapatan analisa gerakan, yaitu RL atau rilis 1 dengan waktu sebesar 2. Sehingga didapatkan total waktu proses pembuatan alas kursi, yaitu 282,8. Next. Selanjutnya, tabel kedua, proses pembuatan kayu kursi. Elemen kerja yang pertama yaitu menjangkau kayu dari tempat penyimpanan kayu sejauh 66 cm. Analisa gerakan, menjangkau atau reach sejauh 66 cm dengan tempat yang pasti, maka termasuk dalam kelas A. Untuk waktunya sebesar 15,8. Dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini pada distance sejauh 66 cm di kelas A sebesar 15,8. Nah, pada elemen kerja yang kedua yaitu memegang kayu, analisa gerakan G1A dengan waktu 2 MU. Untuk penjelasannya sudah dijelaskan pada tabel yang pertama. Untuk elemen kerja yang ketiga, membawa kayu dengan berat 5,8 kg menuju tempat pembuatan kaki kursi sejauh 66 cm. Untuk analisa gerakannya, membawa atau move sejauh 66 cm yang termasuk dalam kegiatan memindahkan objek ke tempat yang pasti, maka termasuk dalam kelas C. Untuk waktunya sebesar 31,2 dapat dilihat pada tabel berikut. Dapat dilihat pada distance sejauh 66 didapatkan nilai 27,3 dengan beratnya 5,7 yaitu 3,9. Selanjutnya elemen kerja yang keempat, melepaskan kayu, analisa gerakan RL1 dengan total waktu 2. Elemen kerja yang kelima, menjangkau gergaji, spidol, dan penggaris dari box besar sejauh 38,1 cm. Analisa gerakan R38,1A, total waktu 10,5. Elemen kerja yang keenam, memegang gergaji, spidol, dan penggaris. Analisa gerakannya G1A, waktunya 2. Yang ketujuh, membawa gergaji, spidol, dan penggaris menuju kayu yang akan dipotong sejauh 38,1 cm. Analisa gerakannya M38,1C, waktunya 16,9. Yang ke-8, melepas gergaji, analisa gerakan RL1, waktunya 2,0. Yang ke-9, menempatkan atau mengarahkan spidol dan penggaris pada kayu,
analisa gerakannya P1S waktu 5,6. Yang ke-10 menggoreskan spidol dengan penggaris untuk membuat ukuran kaki kursi, analisa gerakannya P1S waktunya 5,6. Yang ke-11 melepas spidol dan penggaris, analisa gerakannya RL1 waktunya 2,0. Yang ke-12 memegang gergaji, analisa gerakannya G1A waktunya 2. Yang ke-13 menempatkan atau mengarahkan gergaji pada kayu yang telah diberi ukuran untuk membuat kaki kursi, analisa gerakannya P1S waktunya 5,6. Yang ke-14 memberi sedikit gesekan pada kayu dengan gergaji untuk membuat alur awal gergaji, analisa gerakannya P2S waktunya 16,2. Yang ke-15 gesekkan gergaji ke depan dan ke belakang secara berulang sehingga papan kayu menjadi kaki kursi, analisa gerakannya P3S waktunya 48,6. Yang ke-16 memegang gergaji, spidol dan penggaris, analisa gerakannya G1A waktunya 2,0. Yang ke-17 membawa gergaji, spidol dan penggaris kembali ke box besar sejauh 38,1 cm, analisa gerakannya M38,1C, waktunya 16,9. Yang ke-18 meletakkan atau mengarahkan gergaji pada box besar, analisa gerakannya P1S waktunya 5,6. Yang ke-19 melepaskan gergaji, spidol dan penggaris, analisa gerakannya RL1 waktunya 2. Yang ke-20 menggerakkan tangan kembali ke papan kayu sejauh 38,1 cm. Analisa gerakannya R38,1A waktunya 10,5. Yang ke-21 memegang sisa kayu. Analisa gerakannya G1A waktunya 2. Yang ke-22 membawa sisa kayu dengan berat 1 kg menuju tempat penyimpanan sisa kayu sejauh 61 cm. Analisa gerakannya M61C waktunya 25,5. Yang ke-23 melepaskan sisa kayu, analisa gerakannya L1 waktunya 2. Yang ke-24 menggerakkan tangan kembali ke kaki kursi sejauh 61 cm, analisa gerakannya R61A waktunya 14,9. Yang ke-25 memegang kaki kursi, analisa gerakannya G1A waktunya 2. Yang ke-26 membawa kaki kursi dengan berat 4,8 menuju tempat perakitan sejauh 50,8 cm, analisa gerakannya M50,8C, waktunya 24,3. Yang terakhir, melepas kaki kursi, analisa gerakannya RL1, waktunya 2. Nah, analisa yang tidak disebutkan, maksudnya tidak dijelaskan tabelnya, sudah dijelaskan pada tabel yang pertama. Jadi total pada proses pembuatan kaki kursi sebanyak 277,7. Next. Ya, selanjutnya tabel 3 yaitu proses pembuatan sandaran kursi. Untuk elemen kerja yang pertama, menjangkau papan kayu dari tempat penyimpanan kayu sejauh 76,2 cm. Untuk analisa gerakannya R76,2A dan waktunya 17,5. Untuk waktunya sendiri sudah dijelaskan pada tabel 1. Untuk yang kedua, memegang papan kayu. Untuk analisa gerakan G1A. Untuk waktunya 2. Yang ketiga, membawa papan kayu dengan berat 5,7 kg menuju tempat pembuatan alas kursi sejauh 76,2 cm. Untuk analisa gerakan M76,2C dan waktunya 34,6. Selanjutnya yang keempat, melepas papan kayu. Untuk analisa gerakannya RL1. Untuk waktunya 2. Yang kelima, menjangkau gergaji, spidol dan penggaris dari box besar sejauh 38,1 cm. Analisa gerakannya R38,1A. Untuk waktunya 10,5. Yang keenam, memegang gergaji, spidol dan penggaris. Analisa gerakannya G1A. Untuk waktunya 2. Yang ketujuh, membawa gergaji, spidol, dan penggaris menuju papan kayu yang akan dipotong sejauh 38,1 cm. Untuk analisa gerakannya M38,1C. Untuk waktunya
9. Terus yang ke-8 melepas gergaji. Untuk analisa gerakan RL1. Untuk waktunya 2,0 atau 2. Yang ke-9 menempatkan atau mengarahkan spidol dan penggaris pada papan kayu. Untuk analisa gerakannya P1S. Untuk waktunya 5,6. Yang ke-10 menggoreskan spidol dengan penggaris untuk membuat ukuran sandaran kursi. Untuk analisa gerakannya P1S dan waktunya 5,6. Yang ke-11 melepas spidol dan penggaris. Untuk analisa gerakan RL1 waktunya 2. Yang 12 memegang gergaji. Analisa gerakan G1A waktu 2. Yang ke-13 menempatkan atau mengarahkan gergaji pada papan kayu yang telah diberi ukuran untuk membawa sandaran kursi. Untuk analisa gerakan P1S dan waktunya 5,6. Yang ke-14 memberi sedikit gesekan pada papan kayu dengan gergaji untuk membuat alur awal gergaji. Untuk analisa gerakannya P2S dan waktunya 16,2. Yang ke-15 gergaji ke depan dan ke belakang secara berulang sehingga papan kayu menjadi sandaran kursi. Untuk analisa gerakan P3S dan waktunya 48,6. Yang ke-16 memegang gergaji, spidol, dan penggaris. Analisa gerakan G1A dan waktu 2. 17 membawa gergaji, spidol, dan penggaris kembali ke box besar sejauh 38,1 cm. Untuk analisa gerakan M38,1C dan waktunya 16,9. Yang ke-18 meletakkan atau mengarahkan gergaji pada box. Untuk analisa gerakan P1S untuk waktunya 5,6. Yang ke-19 melepaskan gergaji, spidol, dan penggaris. Untuk analisa gerakan RL1 dan waktu 2. Yang ke-20 menggerakkan tangan kembali ke kayu sejauh 38,1 cm. Analisa gerakan R38,1A. Untuk waktunya 10,5. Yang ke-21 memegang sisa papan kayu. Analisa gerakan G1A. Untuk waktu 2. Yang ke-22 membawa sisa papan kayu dengan berat 1 kg menuju tempat penyimpanan sisa papan kayu sejauh 61 cm. Untuk analisa gerakannya M61C. Untuk waktunya 22,5. Yang ke-23 melepaskan sisa papan kayu. Analisa gerakan RL1 untuk waktu 2. Yang ke-24 menggerakkan tangan kembali ke sandaran kursi sejauh 61 cm. Analisa gerakannya R61A untuk waktu 14,9. Yang 25 memegang sandaran kursi. Analisa gerakan G1A untuk waktu 2. Yang ke-26 membawa sandaran kursi dengan berat 4,7 kg menuju tempat perakitan sejauh 50,8 cm. Analisa gerakan M50,8C untuk waktu 24,3. Yang ke-27 melepas sandaran kursi. Untuk analisa gerakan RL1 dan waktu 2. Dari total proses pembuatan sandaran kursi dibutuhkan waktu 282,8. Next. Selanjutnya, tabel 4 yaitu proses perakitan kursi. Elemen kerja yang pertama, menjangkau palu dan paku dalam box kecil sejauh 38,1 cm. Didapatkan analisa gerakan yaitu R atau reach 38,1A. Dan waktunya yaitu 10,5. Yang kedua, memegang palu dan paku. Analisa gerakannya G atau grab 1A dengan waktunya 2. Yang ketiga,
membawa palu dan paku menuju alas kursi, kaki kursi, dan sandaran kursi sejauh 38,1 cm. Analisa gerakannya M atau move 38,1 C dengan waktunya 16,9. Yang keempat, menempatkan atau mengarahkan paku dan palu pada sisi kaki kursi dengan sisi alas kursi. Dengan analisa gerakannya yaitu P atau position 1S dengan waktunya 5,6. Yang kelima, memberi paku pukulan menggunakan palu sampai menggabungkan kaki kursi dan alas kursi. Dengan analisa gerakan yaitu P3S dengan waktu 5,6. Yang selanjutnya yaitu nomor 6, menempatkan atau mengarahkan paku dan palu pada sisi sandaran kursi dengan kaki kursi dan alas kursi yang sudah digabung. Analisa gerakannya yaitu P1S dengan waktu 5,6. Yang ketujuh, memberi paku pukulan menggunakan palu sampai menggabungkan sandaran kursi, alas kursi, dan sandaran kursi. Dengan analisa gerakan yaitu P3S dengan waktu 48,6. Yang kedelapan, membawa palu kembali ke box kecil sejauh 38,1 cm. Analisa gerakannya yaitu M atau move 38,1 C dengan waktu 16,9. Yang kesembilan, meletakkan atau mengarahkan palu pada box kecil. Dengan analisa gerakan yaitu P atau position 1S dengan waktu 5,6. Yang ke-10, melepaskan palu. Analisa gerakannya yaitu RL atau release 1 dengan waktu 2. Yang ke-11, menggerakkan tangan kembali ke kursi sejauh 38,1 cm. Dengan analisa gerakan yaitu R atau reach 38,1A dengan waktu 10,5. Yang ke-12, memegang kursi. Analisa gerakannya yaitu G atau grab 1A dengan waktu 2. Yang ke-13, membawa kursi dengan berat 14,4 kg menuju tempat pengecatan sejauh 50,8 cm. Dapatkan analisa gerakannya yaitu M atau move 50,8 C dengan waktu 31,2. Yang terakhir yaitu melepas kursi. Analisa gerakannya yaitu RL atau release 1 dengan waktu 2. Sehingga didapatkan proses perakitan kursi, total waktunya yaitu 208. Next. Selanjutnya pada tabel kelima adalah proses finishing mengecat kursi. Nah, untuk yang pertamanya itu menjangkau cat pelitur, kuas, dan alat membuka tutup cat dengan dalam box sedan sejauh 38,1 cm. Didapatkan analisa gerakannya itu R38,1A, waktunya 10,5 TMU. Yang kedua, memegang cat pelitur, kuas, dan alat membuka tutup cat. Didapatkan analisa gerakannya itu G1A dengan waktunya 2 TMU. Yang ketiga, membawa cat pelitur dan kuas menuju kursi sejauh 38,1 cm. Didapatkan analisa gerakannya M38,1C dengan waktu TM-nya 16,9. Yang keempat, melepas kuas. Analisa gerakannya yaitu RL1. Didapatkan waktu TM-nya yaitu 2. Yang kelima, menempatkan atau mengarahkan alat membuka tutup cat pada tutup kaleng cat pelitur. Dengan analisa gerakannya didapatkan P1S dan waktu TMU-nya didapatkan 5,6. Yang keenam, membuka tutup kaleng cat pelitur menggunakan alat pembuka cat. Analisa gerakannya didapatkan D2. Nah, D ini maksudnya melepas rakit. Kan awalnya itu catnya sama tutupnya itu kan tertutup, jadi itu dilepas. Jadi itu sama dengan kayak melepas rakit gitu. Untuk waktu TM-nya didapatkan 11,8. Nah, aku akan melihatkan kayak tabelnya ya teman-teman. Ke tabel D. Nah, ini kan. Nah, ini adalah di tabel D atau distangers atau melepas rakit. Nah, ini termasuk case yang kedua karena pada awalnya tutup sama kalengnya itu kan tertutup ya. Jadi kayak tertutup gitu dan untuk membukanya ini bukan mudah. Jadi kayak sulit tuh. Jadi waktunya yang didapatkan 11,8 TMU. Nah, kembali lagi ke tabel 5. Nah, proses selanjutnya yaitu proses yang ketujuh. Melepas alat pembuka cat didapatkan analisa gerakannya yaitu RL1 dan waktu yang didapatkan adalah 2 TMU. Yang ke-8 adalah memegang kuas. Didapatkan analisa gerakannya
G1A dan waktu yang didapatkan yaitu 2 TMU. Yang ke-9 menempatkan atau mengarahkan kuas pada cat fitur. Jadi analisa gerakannya itu P1S dan waktu yang didapatkan adalah 5,6 TMU. Yang ke-10 mengoleskan kuas pada kursi sampai seluruh bagian kursi terlapisi cat fitur. Analisa gerakannya P1SS. Didapatkan waktunya 14,7. Nah, ini kok kenapa P1SS? Nah, karena ini kan dalam mengecat itu kan tidak searah ya, mungkin ada searah juga, kayak ada ke sampingnya juga ke bawah kayak gitu kan untuk meratakan. Jadi ini termasuk simetris. Mungkin untuk waktunya kita bisa melihat pada tabel P. Oke, bisa ke tabel P. Nah, seperti yang tabel P ini ya teman-teman, ini termasuk case yang pertama. Jadi itu longgar gitu ya. Dan ini kan termasuk simetris, jadi itu pada yang baris yang kedua itu. Dan ini menurut saya dalam mengecat itu nggak semua orang bisa. Ya semua orang bisa, cuma kayak butuh skill gitu. Jadi menurut saya itu kayak susah untuk mengecat di bagian-bagian tertentu gitu. Jadi termasuk susah didapat, susah di handle gitu ya. Jadi didapatkan waktunya itu 14,7 TMU. Oke, langsung kembali ke tabel kelima lagi. Nah, selanjutnya ke proses ke-11, yaitu melepas kuas. Didapatkan analisa gerakannya yaitu RL1 dengan waktu 2 TMU. Yang ke-12, menutup atau mengarahkan tutup kaleng cat fitur pada kaleng cat fitur. Dapatkan analisa gerakannya P1S dengan waktu 5,6 TMU. Yang ke-13, memegang kuas, alat buka, cat, dan cat fitur. Dapatkan analisa gerakannya yaitu G1A dan waktu yang didapatkan 2 TMU. Yang ke-14, membawa kuas, alat buka, cat, dan cat fitur kembali ke box sedang sejauh 38,1 cm. Didapatkan analisa gerakannya M38,1C dengan waktu TMU-nya yaitu 16,9. Yang ke-15, meletakkan atau mengarahkan kuas, alat buka, cat, dan cat fitur pada box sedang, yaitu analisa gerakannya P1S dengan waktu 5,6 TMU. Proses ke-16 yaitu melepas kuas, alat buka, cat, dan cat fitur. Didapatkan analisa gerakannya RL1 dengan waktu 2 TMU. Yang ke-17 mengarahkan tangan kembali ke kursi sejauh 38,1 cm dengan analisa gerakannya yaitu R38,1A dengan waktu 10,5 TMU. Selanjutnya ke proses ke-18 yaitu memegang kursi. Memegang kursi didapatkan analisa gerakannya itu G1A dengan waktunya itu 2 TMU. Selanjutnya ke proses 19 yaitu didapatkan membawa kursi dengan berat 14,4 kg menuju tempat penyimpangan sejauh 50,8 cm dengan analisa gerakannya yaitu M50,8C. Didapatkan waktunya yaitu 31,2 TMU. Yang ke-20 melepas kursi yaitu analisa gerakannya RL1. Didapatkan waktunya yaitu 2. Nah, bagi waktu yang enggak saya lihatkan tabel seperti baris yang ke-6 sampai baris yang ke-10 itu sudah dijelaskan oleh teman saya di tabel sebelumnya. Dan untuk tabel kelima ini, proses finishing mengecat kursi dapatkan total waktunya yaitu 152,9 TMU. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan menentukan waktu standar. Nah, untuk menentukan waktu standar di dalam pengukuran waktu kerja secara tidak langsung ini agak sedikit berbeda ya teman-teman dengan menentukan waktu standar dalam pengukuran waktu secara turun waktu kerja secara langsung. Jadi ini ada sedikit perbedaan. Nah, untuk menentukan waktu standar secara tidak langsung ini kita kan ada tabel-tabel tuh, itu ada 5 tabel dan nantinya itu hanya langsung kita jumlahkan tanpa kayak ada pembagiannya seperti di waktu pengukuran waktu kerja secara langsung. Nah, untuk menentukan waktu standar ini yang pertama kita ketahui dulu 1 TMU ini sama dengan 0,0001 jam. Nah, selanjutnya di proses yang B itu total waktu proses pembuatan alat kursinya yaitu
282,8 TMU. Jika diakumulasikan menjadi jam yaitu 0,002828 jam. Yang ke C yaitu total waktu proses pembuatan kaki kursi didapatkan 277,7 TMU atau 0,002777 jam. Total waktu proses pembuatan sandaran kursi didapatkan 282,8 TMU atau 0,002828 jam. Total waktu proses perakitan kursi didapatkan 208 TMU atau 0,00208 jam. Selanjutnya, total waktu proses finishing pengisian kursi didapatkan waktu 152,9 TMU atau 0,00152,9 jam. Nah, seperti saya bilang tadi, untuk mengukur waktu secara tidak langsung ini, kita hanya tinggal menambahkan jumlah dari tabel tadi ya, teman-teman. Untuk waktu standarnya itu total waktu proses pembuatan alas kursi ditambah total waktu proses pembuatan kaki kursi tambah total waktu proses pembuatan sandaran kursi ditambah total waktu proses perakitan kursi ditambah total waktu proses finishing pengisian kursi, yaitu 0,002828 ditambah 0,00277 ditambah 0,002828 ditambah 0,00208 plus 0,001529 dapatkan 0,012042 jam per unit. Jadi waktu standarnya yaitu 0,012042 jam per unit. Next. Nah, untuk output standarnya itu sama ya, cara penghitungannya kayak pengukuran waktu kerja secara langsung, yaitu 1 per WB. WB itu sendiri adalah waktu standar atau waktu baku, didapatkan 1 per 0,012042 dengan didapatkan hasilnya 83 unit per jam. Setelah kita mendapatkan waktu standar dan waktu standar, maka dapat disebutkan. Jadi, waktu standar yang diperlukan bekerja untuk membuat 1 unit produk kursi adalah 0,012042 jam. Dan output standar yang bisa dihasilkan seorang pekerja dalam waktu 1 jam adalah 83 unit produk kursi. Oke, next. Oke, mungkin teman-teman bisa on cam. Jadi itu ya teman-teman video penjelasan dari kelompok kami tentang ukuran waktu kerja secara tidak langsung dengan metode time measure atau MTM, dan ada tipe atau kurang lebihnya video ini besar-besarnya. Terima kasih kami dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.